Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kemudian pertanyaan mengenai BLT, mitigasi pangan, dan inflasi volatile food, apakah masih dibutuhkan? Tadi saya sampaikan ya di dalam pembukaan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73% year on year. Memang pemerintah dalam hal ini, terutama dari sisi pemerintah ya, karena volatile food itu domainnya pemerintah, Pak Gubernur kan tidak menggunakan instrumen moneter untuk mempengaruhi volatile food. Ini biasanya domain pemerintah. Makanya tim pengendali inflasi pusat dan daerah, dan terutama yang dengan daerah ini, Pak Menteri Dalam Negeri itu melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, bahkan menyampaikan secara sangat eksplisit daerah mana yang inflasinya lebih tinggi dan daerah mana yang lebih rendah. Dan kami di Kementerian Keuangan memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal, yaitu mereka yang inflasinya rendah secara konsisten diberikan reward, dan itu dilakukan setiap 3 bulan. Ini menyebabkan daerah-daerah memiliki awareness terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi, terutama dari sisi distribusi logistik maupun dari sisi komoditas. Seperti kemarin yang diidentifikasi adalah cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih, dan kemudian beras. Itu menjadi salah satu faktor dari sisi volatile food. Jadi dalam hal ini kami akan terus memfokuskan, karena volatile food ini selain berkontribusi signifikan terhadap headline inflation, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan kami terus akan merumuskan langkah-langkah sesuai yang tadi saya sampaikan, APBN sebagai shock absorber di dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum pertumbuhan ekonomi dari global itu melemah. Kita harus melindungi dari sisi domestiknya. Saya ingin menekankan kepada teman-teman media ya, bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam bansos 2023, di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino yang tahun 2023 kita introduce, karena waktu itu musim kering memuncak, dan sekarang meskipun sudah mulai hujan, namun kemudian muncul banjir sehingga musim tanamnya tetap tergeser juga. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, bantuan pangan, itu semuanya sudah ada di dalam APBN 2023 yang nilainya total tadi mencapai 476 triliun. Tahun ini 2024, bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya, angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, PKH dan kartu sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini, nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan program PKH dan sembako, termasuk kalau ada tambahan
atau terjadi modifikasi dari program-program itu, Ibu Menteri Sosial yang tentu akan menjelaskan. Targetnya 9,9 juta plus 18,7 juta untuk sembako itu ditetapkan melalui DTKS. Kita memang sekarang terus memperbarui sumber-sumber datanya, termasuk karena ada data dari BKKBN yang fokusnya adalah pada kemiskinan ekstrim. Jadi ini semuanya udah ada di dalam APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan di dalam konteks pelaksanaan APBN. Untuk berbagai bantuan-bantuan sosial, nanti kami akan bisa menjelaskan secara terpisah ya, karena ini APBN itu cukup banyak sekali programnya. Nanti kalau saya menjelaskan di sini, teman-teman KSSK jadi ini kok kayaknya kayak konferensi pers APBN gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan. Tapi ini untuk menjelaskan tadi yang disampaikan bahwa BLT terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan, terutama dikaitkan dengan tadi akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Seperti tadi diketahui, harga pangan itu adalah the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, daya beli dan langsung memukul. Jadi memang itu akan terus dilakukan di dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah ada. Eksekutornya PKH dan Kartu Sembako Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan, yaitu dalam bentuk beras, itu adalah Bappenas. Tapi data targetingnya semuanya dibahas di dalam konteks yang sudah ada. Jadi seharusnya tetap mengikuti apakah itu DTKS atau tambahan data yang berasal dari BKKBN. Atau kombinasi yang kenan kita punya Reksosek yang berasal dari BPS. Itu mungkin untuk menjelaskan mengenai bansos-bansos yang dilakukan pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun ke depan. Karena bansos itu selalu cukup merupakan bagian yang cukup besar di dalam APBN kita. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam rangka inflasi terutama untuk volatile food, jangan hanya dilihat dari sisi tadi mengenai bantuan pangan. APBN itu intervensinya sebagai shock absorber termasuk volatilitas dari harga pangan. Kita punya anggaran ketahanan pangan. Tahun lalu 104,2 triliun, tahun ini 114,3 triliun. Ini termasuk berbagai program untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, dan juga mengembangkan sentra-sentra produksi, dan untuk menguatkan cadangan pangan nasional. Jadi jangan dilihat volatile food dan pangan itu hanya tadi yang bantuan pangan, banyak sekali di dalam APBN. Kemudian kita juga masih memberikan berbagai program perlindungan sosial yang memang selama ini dipakai untuk melindungi masyarakat yang paling vulnerable. Kartu sembako, kartu PKH, dan bahkan kita mengintroduce perlindungan sosial sepanjang hayat. Karena kita bicara tentang antisipasi nanti aging population. Kita juga memberikan program sentra kreasi atensi untuk kegiatan-kegiatan wirausaha terutama pada kelompok-kelompok yang sangat miskin dengan berbagai bantuan atau kredit, akses kredit seperti UMI atau Mekar dengan kredit usaha rakyat yang tadi subsidi untuk KUR ini bisa mencapai 40,9 triliun sendiri. Ini untuk seluruh usaha terutama yang kecil. Dan juga subsidi dan kompensasi untuk listrik dan BBM. Ini untuk bisa menjelaskan bagaimana APBN sebagai shock absorber plus anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang memperbaiki mobilitas.